tolong disampaikan. Jadi feel-nya itu feel kita gitu loh. Kita tuh kalau makan itu bisa nggak? Kalau nggak bisa makan ya jangan kasih orang. Jangan kasih anak itu suruh makan. Kalau kita tidak bisa makan makanan itu. Gitu. Dan jangan berpikir dari sisi kita saja. Harus berpikir dari sisi siapa yang harus memakan ini. Jadi itulah dibutuhkan kreativitas kepada seluruhnya. Ya, mohon Bapak Ibu Mitra sekali lagi kerjasamanya, jangan coba-coba mempengaruhi kepala SPPG untuk berlaku yang tidak pas. Jangan ada lagi markup harga, markup segala-gala. Jangan ajari adik-adik kami ini untuk berbuat atau berpikiran macam-macam untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai. Tolong sekali lagi patuhi apa yang aturan yang ada, di mana harga-harga harus sesuai dengan HET, dan bila ada KSPPG yang menolak Bapak Ibu Mitra harganya di luar atau di atas HET, dan itu sudah disurvei oleh mereka, tolong maklumi, tolong juga pahami tanggung jawab mereka. Jadi itu yang kami minta supaya kita semua dapat bekerja sama, itu ya. Itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran lagi gitu loh ya. Dan kepada kepala SPPG nanti akan ada tambahan dari Pak Rahmat, bagaimana di antara kalian untuk tidak punya janji, kalian punya komitmen untuk bisa melaksanakan ini sesuai dengan aturannya. Itu kalau dari saya, dari Sistakol, patuhi aturan yang ada saat ini dan baca baik-baik aturannya. Jadi tidak hanya berpangku kepada Juknis, ada SE yang sudah dikeluarkan, SE terbaru, tolong dibaca baik-baik. Jangan hanya melihat, oh ini libur, liburnya apa? Dibaca baik-baik. Ini sering kita dapat komen, dapat apa sesuatu, dapat masukan. Ini liburnya buat libur sekolah, liburan waktu tahun ajaran, liburan waktu keagamaan. Enggak, baca baik-baik. Itu untuk apa? Libur. Berarti kalau tidak ada pelayanan, berarti kan libur. Hal apa yang harus dilakukan pada saat tidak ada pelayanan? Itu. Tolong dibaca baik-baik oleh KSPPG dan jangan coba-coba untuk mencari-cari celah-celah apapun. Jadi ada dua memang Juknis, dan Juknis saat ini akan kita perbaiki, sedang dalam proses dan dalam waktu dekat akan ada banyak perubahan di Juknis tersebut. Jadi tolong teman-teman semua untuk KSPPG dapat bekerja sama di luar, tetap lagi banyak mendengar bahwa banyak yang mitra PPG didesak berlibah dari dia. Kalau enggak, tidak seperti apa diancamlah korwil, coba. Tuh, kalau saya dengar saya akan laporkan ke Pak Rahman. Ini saya sudah banyak mendapat masukannya dari berbagai pihak. Ya, itu yang jadi patuhi semua aturan yang sudah ada, kebijakan yang sudah ada kita patuhi. Kebijakan yang keluar itu sifatnya kelembagaan, bukan perorangan. Jadi kemarin kalau kalian sudah baca berbagai DPR pun dari Komisi 9 sudah menetapkan bahwa segala kebijakan yang keluar itu kelembagaan, bukan perorangan. Jadi apa yang sudah berlaku sampai saat ini dengan SE yang terbaru itu berlaku. Tolong diperhatikan. Demikian dari saya, mungkin dari Baik, terima kasih Bu Yesi, bisa saya hormati Pak Baroka Rahman, Pak Dirmanto, Bu Yesi, dan Bu Fida, para jabat tinggi pertama di PJN. Saya hormati juga para teman-teman saya, para kepala KPPG, koordinator regional, Korwil, Korjam, para kepala SPPG, serta kami sampaikan kaitan dengan menyambung yang disampaikan oleh tadi Bu Yesi, bahwa kaitan dengan pengelolaan data, tata kelola data. Kami akan kembali pada para kepala SPPG. Dan terima kasih juga
kelompok penerima manfaat harusnya selesai dalam 5 hari, tapi Recording in progress. Minggu terakhir kami serial dari teman-teman Pusdatin menyampaikan pada para kepala SPG untuk bisa mengikuti dan memahami bisnis proses di master penerima manfaat. Jadi ada modul NPM di mana bisa diikuti bagaimana bisnis prosesnya. Di dalam NPM itu data penerima manfaat sudah kami inputkan. Jadi data yang kami inputkan adalah berdasarkan data Dapodik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di situ terlihat nama-nama dan nomor induk siswa yang ada di masing-masing sekolah. Tugas para kepala SPG adalah meyakinkan bahwa nama-nama tersebut masih ada di sekolah tersebut dan masih pada jenjang yang bersesuaian. Kalau tidak, maka lakukan proses pengkinian. Proses pengkiniannya seperti apa? Di dalam serial yang kami sampaikan kepada para kepala SPG, telah disampaikan bagaimana cara melakukan proses pengkinian. Baik melakukan melalui proses fitur import ataupun penambahan langsung. Ya, sekali lagi, ini sangat diperlukan untuk memvalidkan berapa jumlah penerima manfaat di masing-masing SPPG. Kemarin kita juga pahami ada SPPG yang ada KPM yang dilayani oleh lebih dari satu SPPG. Nah, kalaupun itu masih terjadi, maka harus dengan tepat para SPPG ini mencatatkan apakah SPPG A itu melayani kelas 456 untuk sekolah X, kemudian SPPG B melayani kelas 123 untuk sekolah X. Jadi tidak boleh bersamaan. Ya, jadi tidak mungkin satu penerima manfaat dilayani oleh lebih dari satu SPPG. Jadi sekali lagi para teman-teman saya, para kepala SPG, agar segera melakukan proses pengkinian data di MPM. Kami selama 1 minggu terakhir ini intens menyampaikan sosialisasi bagaimana proses-prosesnya. Ada yang belum memiliki NIK, upaya apa yang dilakukan sudah disampaikan. Ada yang belum memiliki NISN, upaya apa yang dilakukan kami sampaikan. Kenapa demikian? Karena data yang teman-teman masukkan selanjutnya akan kami cross-check kembali dengan data dari Kementerian Dikdasmen. Jadi prosesnya dua sisi. Ada yang Anda sampaikan, kemudian pertama kami sampaikan lebih dulu, terus kemudian teman-teman melakukan proses validasi. Dari validasi itu akan dicek ulang dengan data Dikdasmen kembali. Sehingga ini meminimalisir perbedaan data di lapangan. Tetapi intinya adalah bahwa teman-teman para kepala SPG ini melakukan proses pengkinian data penerima manfaat. Hal yang lain adalah kemungkinan dalam waktu dekat juga nanti mengikuti kebijakan yang ada, apakah mungkin saat ini belum memerlukan layanan makan
pernyataan akan saya sampaikan sesuai dengan di mana kami sampaikan Bu Yesi dan Pak Rahman kaitan dengan tata kelola data. Pertama, PSBB disegerakan melakukan proses pengkinian data individu